Selamat pagi untuk kita sekalian. Eh, saya diminta untuk memberikan sedikit permenungan tentang Roh Kudus karena kita sedang berada dalam momen khusus menantikan kehadiran Roh Kudus dalam Pentakosta yang sebentar lagi akan kita rayakan. Karena waktu tidak terlalu banyak untuk saya, maka saya akan langsung saja dengan tema yang sudah dipersiapkan ini. Aku percaya akan Roh Kudus, ya. Ini merupakan bunyi yang apa? Sebentar, para saudara. Oh, maafkan, bentar, bentar. Oke. Oke. Yang ada dalam kredo kita atau rumusan tentang pengakuan iman kita, bahwa kita juga percaya akan adanya pribadi ketiga dari Allah, yakni Roh Kudus. Pertanyaan mungkin yang perlu kita renungkan pertama pada saat ini adalah akan menjadi lebih baikkah bagi kita hidup pada zaman di mana Kristus juga hidup? Ya, apakah kita merasa bahwa hidup pada zaman Yesus itu enak daripada zaman sekarang atau zaman sebelumnya? Ya, ada beberapa keuntungan hidup pada saat Yesus itu hidup, para saudara. Ya, bisa melihat dia mata dengan mata, ya. Bisa juga mendengarkan suaranya, ya. Bisa juga menikmati setiap pengajaran-pengajarannya yang keluar dari mulut dia secara langsung. Lalu bisa juga dapat makan gratis, ya, karena orang-orang yang lapar datang kepada dia dan memohon untuk mendapatkan makan dan mereka diberikan makan, ya. Kemudian mata kita juga dimanjakan dengan berbagai mujizat dan lain-lain. Ini keuntungan yang diperoleh ketika kita hidup pada zaman Yesus. Namun Yesus berkata, ya, dalam salah satu perikop kitab suci ini, para saudara, adalah lebih baik dan lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jika aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Bagi kita adalah keuntungan jika kita hidup sejaman dengan Yesus atau Yesus terus hidup bersama dengan kita, dan karena itu mungkin kita tidak menghendaki dia kembali ke surga, ya. Tapi Yesus sendiri katakan adalah lebih berguna bagimu jika saat ini kamu hidup bersama dengan aku, tapi yang ini juga pasti akan lebih berguna bagimu, yakni ketika dia menghadirkan bagi kita sekalian itu roh penghibur, ya, penghibur yang diutusnya kepada kita, yakni Roh Kudus, ya. Nah, jika Yesus tetap tinggal di dunia, bisa jadi kita tak lebih dekat dengan dia karena merasa sudah melihatnya dengan mata kita. Karena kita sudah melihatnya, maka bisa jadi para saudara untuk perjumpaan berikutnya kita sudah bosan, ya, atau tidak ada lagi kerinduan yang menggebu-gebu akan kehadiran Dia. Ya, ya, mungkin bisa berbeda juga para saudara. Karena Dia adalah Allah, maka kita selalu ingin tinggal dekat dengan dia, sama seperti orang yang selalu berbondong-bondong mengikuti dia kemanapun dia pergi, sampai Yesus mengatakan, biarkan saja mereka dulu, saya mau menyepi dulu, ya. Aha. Tapi ya, namanya manusia pasti ada fase di mana kejenuhan dan kebosanan itu ada. Sehebat-hebatnya dan sepandai-pandainya orang yang datang kepada kita, ada fase di mana kita merasa jenuh dengan itu. Dan kalau Yesus tetap tinggal dengan kita, bisa jadi fase kejenuhan itu juga akan terjadi. Ada, para saudara. Dari pihak kita tentu saja, ya. Nah,
Nah, kasih sayang dari luar itu jauh lebih banyak para saudara. Karena itu alasan bagi kita untuk melompat dari orang ke orang, mencoba mencari kenyamanan-kenyamanan baru, ya. Karena apa yang datang dari luar, yang datang silih berganti dan bertubi-tubi dalam kehidupan kita itu cenderung membuat kita melompat, ya, atau berpindah ke lain hati. Nah, jika pergi dari dunia, ia dapat mengutus rohnya kepada kita, sehingga ia tak hanya akan menjadi teladan untuk ditiru, tetapi justru akan menjadi suatu kehidupan sejati yang layak untuk dihidupi. Ada kerinduan, ya, ada kerinduan yang selalu ada dan menggebu-gebu jika dia tidak bersama dengan kita. Nah, justru kehadiran spiritualnya akan segera mengambil tempatnya. Kristus tak bisa dibatasi lokasi tertentu dan ia selalu bergerak dalam jiwa. Ya, karena kalau fisik dia ada bersama dengan kita, kita pasti menghendaki supaya fisiknya dia itu ada, ya. Dan tidak bisa kita tidak apa kita tidak bisa jauh dari dia. Namun ketika dia kembali dan dia memberikan roh penghibur itu kepada kita sekalian, di sanalah gelora atau kerinduan terhadap pribadi Kristus itu semakin menjadi-jadi. Dan siapa yang memungkinkan itu terjadi? Roh. Makanya kan kita memohon roh itu pada saat ini para saudara. Supaya apa? Supaya kerinduan kita kepada Kristus itu semakin memuncak, ya. Nah, itu alasannya para saudara. Nah, dan roh itu yang kemudian membantu kita untuk semakin mengenal Yesus yang kita hormati dan kita akui sebagai Tuhan, ya. Nah, apa kerugiannya para saudara jika Kristus hidup bersama sejaman dengan kita, ya, atau ketika Kristus itu sudah tidak lagi bersama dengan kita? Tidak ada. Justru kita mengalami keuntungan besar. Dan jangan pikirkan bahwa hidup sejaman dengan Yesus Kristus, eh, Anda akan lebih percaya pada keilahiannya daripada saat ini. Para rasul tak memahami makna wafat Kristus sampai Roh Kudus turun atas mereka pada peristiwa Pentakosta. Tidak juga membuat mereka itu langsung percaya pada saat itu, para saudara. Atau langsung mengakui bahwa oh ini dia adalah Allah. Ya, karena itu iman mereka itu tak lagi goyah pada saat ketika mereka hidup bersama dengan Yesus. Coba perhatikan Petrus ketika dia hidup sejaman dengan Yesus, dia masih mengalami apa? Mengalami dinamika dalam dalam kepercayaannya kepada Kristus. Dan karena itu dia memilih untuk juga menyangkalinya, bukan mengatakan bahwa oh saya bukan bagian dari dia, ya. Kebersamaan seperti apa itu, ya? Sehingga kita tidak mengalami kerugian kalau kita tidak hidup sejaman di mana Yesus itu hidup bersama dengan kita. Adalah kebohongan jika kita katakan bahwa kita lebih baik dari para rasul. Artinya kita mengatakan, oh kalau saya beda. Kalau dulu saya hidup pada sejaman dengan Yesus, mungkin saya tidak akan menjadi sama seperti Petrus, atau tidak akan ada Yudas, atau tidak akan ada Thomas yang memiliki keraguan-raguan di dalam dirinya. Nah, kita lihat pemahaman tentang Roh Kudus, ya. Roh Kudus itu menyatakan putra sebagai anak Allah. Tugasnya, para saudara. Kenapa Yesus menjanjikan akan datangnya roh penghibur? Roh penghibur itu juga yang akan semakin memperjelas dan mempertegas kepada kita semua, orang-orang yang hadir kemudian, untuk memahami siapa putra itu. Itu tugas Roh Kudus. Dan Roh Kudus menyatakan putra seperti putra menyatakan Bapa. Kita ingat bagaimana Yesus selama hidupnya di dunia ini, dia menyatakan Bapanya kepada kita sekalian. Di mana-mana dan kemana-mana dia katakan, aku dan Bapa adalah satu. Aku datang dari Bapa, ya, Bapa hidup di dalam aku dan aku di dalam Bapa. Ya, itu tugas putra ketika dia datang dan hidup di tengah-tengah kita. Dia selalu mempromosikan itu. Nah sekarang, apa tugas Roh Kudus? Roh Kudus itu menyatakan putra. Ya, itu tugas dia pada saat ini, para saudara, dimanapun.
Sehingga dari waktu ke waktu gereja tidak akan pernah mengalami kematian. Dalam arti dia tidak akan pernah tutup karena orang tidak lagi percaya kepada Kristus. Tugas Roh Kudus menyatakan dalam diri setiap orang yang lahir baru pada hari ini untuk mengatakan siapa putra dan siapa bapa, ya. Nah, dan Yesus katakan, ya, ia akan memuliakan aku sebab ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Segala sesuatu yang Bapa punya adalah aku punya. Sebab itu aku berkata, ia memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Yang ada pada Roh Kudus diterimanya dari Putra. Ya, Roh Kudus memberitakan tentang apa yang harus dimiliki oleh setiap orang yang percaya kepada Kristus. Dan kita tak sanggup begitu saja memahami kehidupannya selama di dunia ini. Ya, peran Roh Kudus ialah membuat Kristus itu lebih nyata, para saudara. Dan sangat mengherankan bagaimana orang itu begitu konsisten dan bahkan mati-matian untuk memberitakan tentang Kristus meskipun kita tidak melihat Dia pada saat ini. Bagaimana orang berani memberikan hidupnya dan mati demi Kristus yang tidak pernah dilihatnya, tapi dia percaya bahwa Kristus itu hidup melalui roh yang membakar jiwa orang itu untuk beriman kepada Kristus. Ya. Oleh karena itu, para saudara, para rasul tak memahami peristiwa salib sampai setelah peristiwa Pentakosta itu terjadi. Dan tak seorang pun bisa menyebut Yesus sebagai Allah kecuali dibantu Roh Kudus. Ya, kita tidak bisa menyebut Yesus itu Allah atau tidak bisa mengakui Yesus itu Allah kecuali kalau tidak ada kalau Roh Kudus itu tidak ada di dalam dirinya. Karena Roh Kudus itulah orang mengatakan aku percaya akan tiga pribadi, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Aku percaya Bapa yang menciptakan, aku percaya Putra yang menebus, dan aku percaya Roh penghibur yang datang dan mengilhami setiap orang untuk percaya kepada Allah. Ya, kita dapat melafalkan Yesus, tetapi kita tidak sungguh memahami bahwa Yesus adalah Kristus kecuali dengan bantuan Roh Kudus. Roh Kudus tak bersaksi untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Sang Putra. Dan mereka yang memiliki Roh Kudus akan memahami Kristus semakin baik dari waktu ke waktu. Nah, para saudara, inilah tugas Roh Kudus pada hari ini. Dan kenapa kita memohon Roh Kudus untuk selalu datang dan mengilhami kita, supaya iman kita kepada Kristus itu tidak menjadi pudar. Supaya kerinduan kita akan Kristus itu tidak menjadi melemah. Maka setiap hari kita memohon, Roh Kudus datanglah, tinggallah di dalam diriku dan berilah aku keberanian untuk semakin mengimani Kristus. Tujuan Roh Kudus bisa dipahami layaknya seorang seniman lukis. Ia membuat sebuah gambar Yesus pada kanvas. Ia membuatnya sedemikian nyata bagi kita sehingga kita bisa memahami Yesus. Itu tugas Roh Kudus. Sebagaimana sang seniman berada di luar kanvas, demikianlah Roh Kudus berada di luar diri Kristus yang dinyatakannya. Para saudara, Roh Kudus akan semakin mempertegas dan memperjelas pemahaman kita tentang siapa Kristus. Tapi Roh Kudus pula lah yang akan semakin membawa kita dalam relasi kita secara personal dengan Dia. Sehingga kita hari ini yang dibaptis, para saudara, akan mengalami kehadiran Dia yang senantiasa hidup di dalam diri kita, dan kita yakin bahwa kita atau iman kita akan Kristus tidak akan pernah mati selama Roh Kudus juga itu akan hidup di dalam diri kita masing-masing. Saya tidak memberikan permenungan yang lebih panjang dari ini, para saudara, karena Bu Regina sudah mengingatkan saya tentang waktu pastor memberikan renungan hanya 10 menit. Karena itu selamat terus memohon karunia Roh Kudus ini dalam novena Pentakosta. Semoga kita dalam novena ini benar-benar dipenuhi dengan karunia Roh Kudus sehingga Roh Kudus itu yang akan semakin memberi kita kejelasan tentang siapa putra dan siapa bapa yang kita imani. Demikian saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Terima kasih.